berada di Hagia Sophia di sholat Jumat berjamaah. Bagian dari Al-Quran yang ditulis oleh tulis tangan oleh Khalifah Utsman bin Affan pada abad ke-7. Siap mau berangkat ke Kuala Lumpur. Doain ya. Pastikan alasan Bapak mengganggu sistem pesawat ini. Anda dilarang menggunakan. Kami sudah tiba di Kuala Lumpur. Perjalanan berapa? Hah? Berapa menit tadi? Kira 40 menit. Ini sekarang kita mau ambil bagasi. Sekarang sudah jam 1 siang waktu Malaysia. Sekarang kita mau ke penginapan di Kuala Lumpur. Kita habis mau rental mobil. Setelah membanding-bandingkan jalan di bandaranya 2 kilo mau keluar. Makanya dibilangin harus baik-baik jalan kaki. Setelah membanding-bandingkan antara Europcar, Avis sama, ternyata kita memilih apa ini baru rental, Explore Drive SENBHD. Tempat dengan ABCDE. Iya, jadi soalnya kalau Europcar itu dia kalau misalnya terlambat 1 jam hitungan casnya kenanya sehari gitu. Cuman kalau yang ini cuman 30-an ringgit gitu kalau misalnya terlambat 1 jam. Buat kalian yang mau berpergian dan memilih untuk menyewa kendaraan, satu hal penting yang harus kalian perhatikan, yaitu cek dulu kondisi kendaraan secara detail. Dokumentasikan semua dengan foto atau video. Ini penting sebagai bukti kalau nanti ada kerusakan yang ternyata memang sudah ada sebelum kalian pakai. Periksa bagian luar dan bagian dalamnya, cek apakah AC-nya dingin, lampu-lampunya nyala, dan fitur-fitur lainnya berfungsi dengan baik. Kita mau keluar tol. Lagi mau minum teh tarik. Nah, ini suasana kalau mau keluar tol pakai kartu Touch and Go. Jika masuk guna RFID, sila keluar guna RFID. Barcode. Itu mana apa? Di samping itu kan, nggak salah kan? Petronas tuh dia kan. Udah melihat Twin Tower tuh gedungnya kelihatan. Pati dia penginapan kita. Ini apartemen tempat kita menginap, Trilon Kuala Lumpur, lantai 25. Di sebelah ini Proton, Jalan 2 Chow Solin. Penginapan kita di Kuala Lumpur, C2507. Penginapan kita di Kuala Lumpur. Kamar mami, wes tiduran pemandangannya. Tiduran sambil lihat ini ya, Twin Tower, ada ini Tower Malaysia. Di bawahnya ada waterboom, kolam renangnya. Ada kolam renang juga di sana. Di sini juga ada kolam renang di bawahnya. Kita mau lihat kolam renangnya ya. Ini Kuntilapan. Sepi kok, enak kita main di sini. Sepi kan? Iya, sepi. Enak aja kita berenang. Hah? Oh iya. Kita nggak sempat berenang
karena harus check out. Jadi main air aja. Ada ruangan ini, ruangan badminton juga. Wes. Ada juga yang ruangan biliaran. Ada Ruangan kita kayak koper umroh. Lip kami waktu jatuh gitu nak dengan bapak. Check out dari apartemen di Kuala Lumpur. Mobilnya kayaknya kecil gitu ya, sedan, tapi muat 4 koper, 2 koper 24 inch plus 2 koper 22 inch. Terus masih bisa taruh ransel di sini. Masih muat di sini koper, masih muat koper lagi nih di sini nih. Kita mau keluar dari apartemen. Parkirannya di lantai 5, di lantai 3. Jalannya berpusing-pusing. Ini kita pas masuk apartemennya dikasih ada 4 kunci. Ini kunci untuk parkiran, ini kunci untuk masuk pintu setelah parkiran, ini kunci untuk masuk pintu utama apartemen, ini kunci untuk masuk pintu apartemen. Mau ke Batu Caves. Aca. Jodoh Akbar. Enggak. Berapa nih sudah ada? Halo, kami lagi di Perindapan. Ada yang panas. Ada. Memang betul-betul panas. Capek kita naik becak dulu ya. Naik becak. Sesampainya di Istanbul Airport, kita langsung menuju tujuan pertama kita di Turki, yaitu Taksim ya. Nah, kita memilih untuk menggunakan bus yang memakan waktu sekitar 1 jam atau lebih tergantung dari lalu lintas ya. Ketika keluar dari area kedatangan atau arrival, kalian tinggal ngikutin petunjuk arah aja, ada bacaan Havice Bus atau public transport gitu. Posisinya ada di lantai basement -2. Terus kalian cari bus dengan tujuan Taksim, itu kodenya ada 16. Nah, jadi kalian pergi ke peron 16. Jadi bus ini tuh jalan setiap 30 sampai 45 menit sekali ya gitu, dan 24 jam setiap hari gitu. Kalau untuk pembayarannya, kalau kalian udah punya Istanbul Card, bisa pakai Istanbul Card atau bisa bayar pakai cash juga, debit atau contactless. Jalan malam Taksim Square. Lihat outfit mama. Ya. Oh.
Lihat jalannya di belakang. Mendaki gunung. Gunung menuruni lembah. Hidungku udah sakit. Di sekitar jalannya ya, Pak. Makin udah. Mana santai oleh-oleh. Aduh, mak nih beli sayur pula dia ke apa? Istanbul. Sayur masak sampai ke Istanbul. Kali sayur. Tuh apa paprika, orang mau ke paprika kan. Gede-gede paprika. beli cemilan di sekitar Taksim Square. Kita mau jalan, paspor Pak, di situ. Mulai Outfitnya nggak ganti-ganti ya. Ini orang Indonesia yang nggak terbiasa jalan, baru beberapa langkah udah ngos-ngosan. Biasa ke warung aja minimal pakai motor ya. keluar dari rumah aja langsung beli motor. Bapak situ. Mana? Itu tuh. Di sebelah kan kita itu ada masjid Taksim. Masjid Jami Taksim. Ya bangunannya mirip-mirip aja semuanya sama Blue Mosque. Teksturnya sama, jadi kayak mirip-mirip aja. Di daerah Taksim kita mau bisa ngambil uang di ATM. Di dekat Turkiye Bankasi ada ATM, ada Ziraat, ada 4 macam. Narik duit di mesin ini ada Bank Ziraat, Turki Bankasi, Garanti, kemudian AK Bank. Itu kita coba narik 10.000 lira. Tapi ternyata semua bank itu maksimalnya 5.000 gitu. Jadi kita coba 8.000, 7.000 atau kalau 10.000 itu sudah 5 juta berarti kan. Jadi akhirnya kita cuma bisa narik 5.000 dengan biaya cas per tarik itu 20 sampai 25.000 gitu. Jadi terpaksa kita narik per 5.000 karena butuhnya sebenarnya 10.000. Jadi kalau kawan-kawan butuh 5.000 ya pas gitu. Jadi ini semuanya banknya kayaknya sama gitu. Maksimal narik 5.000. Kursnya ATM-nya ada yang bagus. Lira. Kursnya 5.300-an. 530. Itu bank apa? Per 1 lira. Bank Ziraat. Enggak yang ATM Indonesianya. Bank KC. Bank BCA. Nah, kalau seandainya Turki Bankasi itu casnya sampai 30 USD. Biaya cas narik berarti sekitar 300.000 sama dengan garansi, kemudian AK Bank itu malah lebih parah. Jadi dia kena cas sekitar 300.000, 200 sampai 300.000 per sekali narik. Kalau Genius gimana tadi? Kalau Genius di reject. Jadi chipnya nggak kebaca katanya. Ini kalau teman-teman datang ke Istanbul harus bikin Istanbul Card, bikinnya di mesin. Di mesin ini ada di bawah gedung, di bawah Taksim Square. Di turun tangga itu. Jadi nanti kelihatan dari bawah di sekitar Taksim Square itu ada halte bus di bawah ya. Jadi tinggal cari mesin ini. Isinya sekitar beli kartunya 70 tele, kemudian kalau kita ngasih 100 otomatis sisanya akan masuk ke top up kita, saldo kita.
Cantik bapak. Mana makanannya? Makanannya beli. Oh, ini pas nih masjid latarnya, Dek. Delima. Yuk. Thank you. Do you have straw? Straw? Yeah. Oh. Yes. Pak. Thank you. Masih menuju Galata Tower. Ini tujuan kalau mau ke Galata Tower, ambil sisanya dari taksi. Udah pula jauh-jauh kali sih, Pak. Terus seberang sana ada Blue Mosque dari seberang Galata Tower. Katanya mau pegang batu Galata Tower. Peganglah. Pegang. Sudah kali. Udah turun dari Galata Tower. Galata kue. Sekarang kita sedang berada di sebuah kawasan bernama Eminonu. Pada masa Kekaisaran Ottoman, Eminonu adalah jantung ekonomi Istanbul, tempat para pedagang dari seluruh dunia datang untuk berdagang. Lokasinya tepat di tepi Selat Golden Horn dan dekat pertemuan Selat Bosporus dengan Laut Marmara. Eminonu hingga hari ini masih menjadi tempat favorit turis dan warga lokal karena suasananya yang hidup, penuh sejarah dan pemandangan laut yang memesona. Di kawasan Eminonu ini terdapat beberapa landmark yang terkenal, diantaranya ada Masjid Yeni, Spice Bazaar, dan Galata Bridge. Masjid Yeni ini usianya sudah lebih dari 350 tahun. Pembangunannya dimulai pada tahun 1597 oleh Safiye Sultan, istri Sultan Murad III, dan ini menjadikannya salah satu masjid kerajaan pertama yang dibangun oleh seorang wanita dalam sejarah Ottoman. Masjid Yeni sebenarnya bukan hanya sekedar masjid, tapi juga merupakan kompleks sosial keagamaan yang mencakup sekolah, air mancur, rumah sakit, dan pasar. Simit namanya. Simit ada yang keras, ada yang lembut. Itu ini keras. Oh, ada yang keras. Yang itu lembut. Mana? Tapi khasnya ini? Iya, yang keras ya, yang khasnya.
Besar ya? Makan roti khas Turki. Keras. Berarti emang keras ya. Harus pakai teh berarti. Kopi terkenal di Turki. Mehmet Efendi, tapi ngantrinya luar biasa. Spice Bazaar dibangun pada tahun 1664 sebagai bagian dari kompleks Masjid Yeni. Dana pembangunannya berasal dari pajak perdagangan Mesir, makanya dinamakan Pasar Mesir. Dulu, ini adalah pusat perdagangan rempah-rempah dari Timur dan Afrika. Tempat perdagangan dari Arab, Persia, dan India menjual rempah eksotis seperti saffron, kapulaga, kayu manis, dan lain-lain. Meski disebut pasar rempah, di dalamnya juga dijual teh herbal, manisan Turki atau Turkish Delight, madu, keju, kopi, parfum, dan sabun tradisional, sehingga menjadikannya tempat belanja favorit para wisatawan untuk membeli oleh-oleh paling populer di Istanbul. Situasi di Spice Bazaar atau Egyptian Bazaar yang sudah dibangun sejak masa Ottoman, dibangun oleh ibunya Sultan Mehmet. Ambil rental mobil di Dayan Scar, dari Jelas. Cara 4 meter dan kaki dari Panam Square. Panam Square. Panam Square. Harus kan video. You can just show. Ini deh. Banyak ceknya. Ada video kan? Full? Empty. Oh, empty now? Empty. Same thing. Okay. Oh, okay. This video. Ambil deh. Which day? Rented? 2 days? Two days memang. Okay. Ya. Okay, I know. Empty? Ya. Almost empty, right? The nearest Station. gas station. Ya. Oh, this is gas, Yes. not benzene. Yes. Okay. Come back. Come with me. Benzene. This one, same. Same. No Okay. problem. This code. So the gas station is near here. Can you send to my WhatsApp the gas station? Op. Dah. E5 gitu ya. E5 gitu kan. Mana E5? Itu E5. Iya kan? Oh iya. E5. Iya. Terus jadi ini di bensinnya ada E5. Diesel, bensin, petrol. Oh, oke. Indonesia. Di sini di mobilnya ada tulisan ini. Tulisannya. Syukur Derim. 36 liter. Iya. Kayaknya sampai separuh nggak apa lah. Kembali kita. Mana dia? Itu loh, masih sedikit. Oh iya. Orang Eskimo keluar. Udah kepayahan pakai sepatu. Mengerikan jalan. Buka peta, pusat. Tinggal di gunungnya sampai awan tuh. Kita melewati Selat Bosporus.
Istanbul menuju Bursa. Jadi kita beli kopi dan kita pakai mobil dari Prancis. Selamat datang di kota Bursa. Bursa pernah menjadi ibu kota pertama Kesultanan Ottoman setelah ditaklukkan pada tahun 1326 oleh Orhan Gazi, yaitu kakek buyutnya Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Beliau sangat bersemangat untuk mewujudkan kabar gembira dari Rasulullah tentang penaklukan kota Konstantinopel. Bisa dibilang kota ini memiliki makna penting sebagai pusat awal dari dinasti Ottoman dan tempat peristirahatan beberapa pendiri dan leluhur penting dari keluarga kerajaan Ottoman. Dua sultan pertama Ottoman yaitu Osman Gazi dan anaknya Orhan Gazi dimakamkan di sebuah kompleks yang berada di Tophane Park. Tidak jauh dari Tophane Park berdiri megah sebuah masjid berarsitektur bangsa Seljuk, Masjid Agung Bursa. Masjid tua yang berada di kota Bursa yang dibangun pada tahun 1396 sampai 1399 atas perintah dari Sultan Bayezid I. Dari dalam, interiornya tidak kalah memukau. Dinding, tiang, dan lengkungannya dipenuhi dengan karya kaligrafi yang ditulis oleh para ahli pada zamannya. Dan yang paling menarik yang menjadi ciri khas unik dari masjid ini adalah keberadaan kolam air mancur di tengah-tengah ruangan masjid. Sekitar 1,4 km dari Masjid Agung Bursa, terdapat kompleks pemakaman tempat peristirahatan terakhir Sultan Mehmed I dan para anggota keluarganya, termasuk istri dan anak-anaknya. Tepat di seberangnya, mata kita akan disambut dengan kemegahan arsitektur Yeşil Cami, masjid warisan Ottoman yang dibangun oleh Sultan Mehmed I. We are from Indonesia. Indonesia. Hello. Indonesia. Betapa rempongnya. Ambil uduk pakai RS. Agak sering ambil uduk. Baju berlapis-lapis. Harus buka dulu sebelum duduk. Jadi ketika masa Kesultanan Ottoman, tempat-tempat ini adalah tempat untuk meletakkan makanan. Siapapun boleh meletakkan makanan di sini, siapapun boleh mengambil makanan di sini. Masih berjalan sampai saat ini. Itu yang kami naik kita. Udah sampai di stasiun teleferik, parkir mobil di sini, terus nanti stasiunnya di sana, akan naik gondola ke atas puncak gunung. Kita cari makan dulu. Yuk. Ini makan siang di bawah kereta gantung Bursa. Pesannya cuma 2 tapi yang keluar banyak. Ini roti gratis dikasih orang jualan di Turki ini kayak gitu. Jadi roti itu otomatis keluar kalau kita nggak pesan. Kereta gantung batasan. Ini terminalnya, itu naik ke atas. Biayanya sekitar 800 TL. Ini aja foto. Masuk stasiun teleferik Bursa. Ya. Iya. Aduh, nenek Tia naik gondola. Ayolah naik gunung. Mama jangan dari bawah, dari ke atas saja. Jadi lagi ya. Ayo.
Turkish? Yes. Okay. Where are you from? It depends on how you look. Yeah. Is this your first time? Come here, bro. No, in Turkey. Yeah, the first time, my first time. And my parents is first time, and my wife their first time. Iya. Kalau suaranya. Iya. Ini nampak dari sini kan lagi. Berarti kan belum capek banget. Ada salju di belakang kita. Mostly Indonesian people. So di antara Sini di depan langsung apa itu kan tinggi. begitu menyeramkan. Kalau ke Taiwan aja bilang apa aja. Saya yakin mau apa naik. Mungkin tiba-tiba minta turun mama kalau bisa. Langsung aja di gunung-gunung. Lagi-lagi. Angkatlah. Angkat. Hati-hati Pak ya, batu Pak soalnya bawahnya. Oke, boleh melambai. Mana es batu Bapak di kepala? Oke. Rati, Bocil, Pak Wo, sama Nima, Abi, Tia, salam dari Bursa. Semoga nanti bisa kesini juga. Lempar salju, lempar ambil. Lempar. Kita menuju ke puncak salju abadi paling tinggi dari Uluda. Wah, ini nampak betul nih. Itu salju Pak, di atas pohon Pak, di atas daun-daun, nempel daun. Mana tadi puncak tak nampak lagi? Oh, kita di bawah, tidak nampak puncaknya. Iya Pak, masih agak turun gitu nih. Kita menuju dengan puncak salju abadi. Kayaknya nggak pernah Bapak ngomong gitu. Ada ngomong di sini. Ada ngomong di sini. Mobil. Lama dari. Ada rumah-rumah situ tapi nggak jelas Pak. Nggak berani lihat ke bawah. Ini terlalu menyenangkan ya. Itu kayaknya puncaknya tuh Dek. Atas tuh. Tapi beda tiket lagi. Udah berada di puncak Uluda. Kalau mau naik ke puncaknya lagi bisa naik gondola, tapi gondolanya itu yang kecil gitu. Di tangannya tremor. Tapi kalau tadinya gimana ya? Panas itu. Dia kasih ini dia, kasih tisu pakai apa nih? Geser. Wah, kita kembali dari puncak Uluda, dapat sunset. Kita berada di atas kereta gantung ya. Dapat sunset. Jadi kereta gantungnya sempat berhenti
bukan berhenti. Sedikit pada panik juga penumpang yang berani. Ternyata itu pergantian. Memang sistem mereka. Jadi ada 1 menit stop. Ini yang diguncang-guncang adalah pemanas tangan. Muka nggak bisa ditempel kayaknya. Ini pertama kali kita naik rute bakar ini disebut dengan Teferuk. Kemudian ini untuk berhentian kedua, stop kedua. Tapi di sini belum keluar. Ini ngambil penumpang mungkin kemudian berhenti ketiga. Dengan Sari Alam ini bisa kita keluar di sini. Ini juga transfer kita bisa keluar enjoy. Ada tulisan bursa. Di sini sebenarnya sudah ada hingga 1635 DPL. Kemudian yang di sini ini 2 kilo. Ini agak jauh per kiloan. Ini yang paling puncak Karbaga Kaya gitu. Kurbaga Kaya. Nah nanti di antara ini ke sini atau di antara rute ini ada sekali itu kita berhenti sekitar 1 menit sekitar jam 5 tadi 5 sore. Nah itu memang operasi standar mereka bahwa pergantian komputer untuk security keamanan, ganti komputer lah gitu, atau ganti mungkin listrik, entah elektrik, entah maintenance 1 menit aja, dan itu akan apa ya, kayak ngebumping gitu, bumper 2 kali baru jalan lagi gitu. Jadi jangan panik, nanti ini ada di buku. Oke. Ini sentralnya bursa. Ini kayaknya tempat di bus bursa. Kayaknya tempatnya lebih asik ketimbang di Istanbul, lebih tertata. Ini kita nyari warung belum ketemu. Bunya kayak Pak. Oh iya. Pakai kuda pula tuh. Ini di patung Mustafa Kemal. Ini tramnya bursa. Ternyata mereka punya tram juga. Banyak tempat kafe-kafe asik. Nongkrong tepi jalan. Balai wisata cocok nih kan Pak. Untuk ngopi-ngopi. Tapi kita nggak ke situ. Kita nyari gula. Udah 1 kilo jalan kaki. Ini ada kafe juga. Kira kita menemukan tempat. Itu perumahan sampai di atas sana bukit-bukit. Jadi ini kelihatan kayak datar, tapi sebenarnya dia motong bukit nih jalan ini. Masak nasi dulu untuk beras. Sarapan kita pagi ini. Ini lokasi Airbnb kita yang ada di Bursa. Nah ini gunung yang salju itu, Bursa, puncak Bursa. Kamu salju ke sini jadi dekat. Nah di sini ada masjid Grand Mosque, masjid hijau yang terkenal itu. 400 meter, kita mau ke sana bentar lagi. Di bawah apartemen. Jalannya itu naik turun. Nah itu nampak di sana kota Bursa dari ke atas. Baru saja sampai, alhamdulillah, kampus Uludağ University. Jadi di parkiran kita mau ketemu, cari dulu gedungnya di mana. Tadi lumayan beberapa kali nyasar, 3 kali kayaknya, karena susah lihat Google Maps sambil terutama rute-rute yang mutarnya banyak di lingkaran. Ini kayak kampus mereka punya fasilitas sepeda juga, bisa disewa, mungkin pakai kartu mahasiswa kayaknya. Ini gedungnya di sebelah sana, kita mau ketemu Profesor Mehmet. Ini kampusnya, fakultasnya kayak kalau berdasarkan peta yang dikasih. Ini nuansa belajar di kampus Uludağ University. Ini kayak mereka lagi diskusi. Okay, we can start now. You know that education is so poor organization for countries.
And because of that reason, you have to complete your bachelor degree, and at the same time, you have to attend the MBA and PhD. It is crucial for all systems. And at the same time, we recommend our university for you, Bursa Uludağ University. It is one of the prestigious universities among other universities in Turkey, and we are waiting for you. This is dormitory, no? No, hospital. Oh, hospital. University hospital, yes. Oh, so you have Some of these people are patients. Okay. Oh, great. Ini sekitar kampus Uludağ University. Baru selesai meeting sama Prof. Mehmet, keliling bursa, industri bursa tadi, bukan hanya di kampus. Dan beliau berusaha mengusahakan untuk ada beasiswa dari diri dia sendiri untuk student. Habis dari mana Bapak? Dari pasar. Capek keliling cari lagi. Sekarang lagi mau makan siang. Lagi makan siang di Masjid Besar Bursa Grand Mosque. Apa nih makanan nenek nih? Tapi ayamnya enak. Ini namanya sup lentil, makannya pakai roti. Kita udah check out dari Airbnb di Bursa, mau kembali ke Istanbul. Inilah kondisi tempat parkirannya di tepi jalan gini. Terus jalannya tuh kayak wah sangat curam karena daerah pegunungan ya. Jadi lumayan deg-degan kalau pakai mobil. Kita melewati Afrasya Tuneli, yaitu tunel di bawah laut yang menghubungkan antara Asia dan Eropa. Iya lurus deh. Ini ke Sofia nih. Iya ini apa nih Topkapi? Hah? Sultan Ahmed Jam, iya Topka apa? Belum mas. Keting kanannya. Kanan? Iya. Dia harusnya sebelah bawah. Iya tuh. nggak lewat laut kan? Jembatan yang hah? Nggak lewat laut kan? Lewat laut dua-duanya. Iya Jembatan tapi yang di bukan bawah. di ujung kan? Ya yang di bawah. Tengok lihat. Lurus. Tengok Lurus ini aja. Hah? Ini belok Mana kiri kan? sih. Iya. Dia putar balik. Ini ada dua loh jalur tempatnya. Sama kayaknya. Sama. Oh, keluar ya. Gasnya macam wow. Jadi ya punya ya keluarnya. Kita akan menyeberangi Selat Tandu, menaiki jembatan Atatürk Köprüsü. Masih subuh tapi orang traffic udah padat merayap. Sini kayak Tiang. otomatis deh. Masuknya gimana? Oh dia otomatis ya? Iya. Tuh tiang. Daily rent card. Oke. Thank you so much. Selama di Istanbul, kita sewa 2 hari. Sekitar 1,3 juta menuju 308 Giri. Kemarin kita ke bursa, habisin minyak sekitar 1000 lira lah, PP.
siapin kartu kredit. Kemudian itu untuk deposit dan untuk auto gate, jadi auto tol, jadi tolnya otomatis terbuka untuk kalau kita ninggalin kartu kredit kita, biayanya ke kartu kredit. Deposit nanti kembalinya 3 hari. Nah, ini penginapan kita di Denis APT 8. Di sini sekitar 400 meter dari kompleks Sultan Ahmed, terus juga dekat sama stasiun tram sekitar 200 meter. Selain itu juga ada minimarket sekitar 150 meteran dekat. Cuman kamarnya oke, bagus, bersih, dan menurut saya cukup murah ya untuk dengan segala fasilitasnya. Cuman kekurangannya adalah dia berada di lantai 3 dan tidak ada lift atau elevator, jadi harus naik tangga. Kalau mau parkir mobil bisa di pinggir-pinggir jalan gini, cuman ya untung-untungan ya, kadang penuh. Kalau penuh ya kita nggak dapat, terpaksa harus nyari parkir yang berbayar. 24 hours, it's open. Because in the book there is another person, no? Okay. So we come. No need password, right? You know, no need passport, you need no need lock, you know. Okay, thank you. Okay. Thank you so much. I will see you. Alright. Ini Airbnb kita, ada 2 kamar terkoneksi sama balkonnya, dan balkonnya itu full kaca menghadap langsung ke Laut Marmara. Ini kitchennya terpisah dari kamar, jadi kalau memasak nggak kena bau-bauan dapur. Ada kompor gas, microwave, mesin cuci, kettle untuk manasin air, sama kulkas. Terus ini kamar mandinya, tuh ada bathtub juga. Di dalam kamar mandi ada heater juga. Sini 2 kamarnya. Ini kamar pertama, ini kamar kedua. Ini makan siang kita hari Minggu tanggal 21. Masakan Indo. Salmon harga dirinya sudah tersakiti, kena goreng bumbu racik. Sambal lado, tumbuk-tumbuk aja pakai sendok. Sayur beli di supermarket. Ini ayam dari Indonesia, bawa ayam ungkep. Ini juga bawa dari Indonesia, ikan asin. Bertahan sampai terakhir nih. Ya, ini tempat makannya dengan view Laut Marmara. Hujan 4 derajat Celcius di Istanbul. Ya, kita menuju Topkapi. Hujanan dingin, suhunya 4 derajat. Ini kayak orang apa nih? Coba hembus napas lu. Iya, Nampak? Berasap. Ya, berasap. Yang 4 derajat. Ini antri turis mau masuk Hagia Sophia ya, berbayar. Mau masuk museum. Hujan. Untung ada bawa mantel dari Indonesia. Nih, jadi Topkapinya ini di sebelahnya Hagia Sophia ya. Terus kita jalan terus ke sana, masuk ke Topkapi. Masuki gerbang museum Topkapi. Ini gerbang masuknya. Oke, ini kita sudah masuk antrian, mau beli tiket dulu masuk ke Topkapi. Jadi antriannya tidak begitu padat ya. Harga tiketnya yaitu 1.500 lira. Kalau dirupiahkan sekitar 750 ribuan pada saat itu. Dimana menurut saya harganya sangat teramat terlalu berlebihan. Tapi karena sudah jauh-jauh ke sini ya sayang sekali kalau dilewatkan. Topkapi dulunya adalah bekas istana Kekaisaran Ottoman atau kediaman
kediaman resmi para Sultan Utsmani selama lebih dari 400 tahun sebelum akhirnya dipindahkan ke Istana Dolmabahce. Sekarang Topkapi berfungsi sebagai museum yang memamerkan artefak-artefak berharga. Namun yang selalu menjadi pusat perhatian utama adalah peninggalan-peninggalan suci para nabi yang berada di area peninggalan-peninggalan Nabi Muhammad dan sahabat. Kalau masuk sini kita harus para turis diwajibkan memakai penutup kepala atau hijab. Selama masa hidup Nabi Muhammad, para pengikutnya mengumpulkan benda kenang-kenangan. Setelah wafatnya, keinginan terhadap benda-benda ini yang dianggap suci menjadi semakin besar sehingga dipelihara secara turun-menurun. Peninggalan-peninggalan itu dibawa ke Istana Topkapi, terutama pada abad ke-19 karena sekte Wahabi mulai menyebar di Arab pada saat itu, di mana sekte ini tidak mempercayai kesucian benda-benda fisik. Jadi peninggalan-peninggalan itu dipindahkan ke Istanbul untuk melindunginya dari kaum Wahabi. Ada banyak sekali koleksi benda-benda sakral peninggalan Nabi di sini. Di antaranya ada pakaian yang dikenakan oleh putri Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, surat asli yang dikirim oleh Nabi Muhammad kepada para pemimpin besar dunia, termasuk kepada Kaisar Romawi Heraklius, Raja Persia Kisra, dan Raja Ethiopia Negus. Kemudian ada gigi Nabi yang rontok pada saat perang Uhud, dan helai rambut dan janggut Nabi yang disimpan dalam wadah kaca atau emas berukir ayat suci. Selanjutnya ada jejak kaki Nabi Muhammad berupa cetakan kaki Nabi di atas batu yang dipercayai berasal dari peristiwa Isra Mi'raj pada saat Nabi menginjakkan tanah yang mengeras. Lalu ada busur dan panah Nabi yang terbuat dari kayu dan tanduk. Pedang Rasulullah ada 2 dan busurnya 1 yang paling atas. Ada sandalnya di bawah. Oh, ini pedang Khalid bin Walid, Bang. Khalid bin Walid. Kemudian ada bagian lengan kanan yang diyakini milik Nabi Yahya. Menurut sejarah, setelah Nabi Yahya dibunuh oleh Raja Herodes, bagian-bagian tubuhnya dipisahkan oleh para pengikutnya untuk diselamatkan dan dihormati. Lalu ada koleksi pedang Nabi Muhammad dan para sahabat. Di antaranya ada pedang Rasulullah, pedang Abu Bakar As-Siddiq, pedang Umar bin Khattab, pedang Utsman bin Affan, dan pedang Khalid bin Walid. Ini kunci-kunci Ka'bah. Sultan Murad IV membawa kunci ini dari ekspedisinya Bab Wahdat pada 1638. Ini tongkat Nabi Musa. Video Pedang Nabi Daud alaihissalam. Kemudian ada jubah pribadi Nabi Muhammad yang disimpan dalam kotak kayu berlapis emas. Qurannya tulisan tangan Khalifah Ali bin Abi Thalib pada abad ke-7. Ini bagian dari Al-Quran yang ditulis oleh tulis tangan oleh Khalifah Utsman bin Affan pada abad ke-7. Kayak sehelai-sehelai gitu aja ini. Kan ada tuh, itu ada kaca pembesaran kan? Mana? Yang paling bawah itu pedang Zainal Abidin ini termasuk cucu Nabi. Yang nomor 2 dari bawah itu Ammar bin Yasir penakluk Mesir. Yang ketiga dari bawah ini Ja'far Al-Tayyar. Ini sepupu Nabi yang terbunuh pada perang Mu'tah. Yang nomor 4 dari bawah itu Zubair bin Awam, sahabat Rasulullah, masih sepupu Rasulullah. Yang nomor 2 dari atas Khalid bin Al-Walid ini terkenal dengan si pedang istilahnya lupa. Yang paling atas adalah Mu'az bin Jabal.
sahabat Rasulullah. Khalid bin Walid ini pedangnya namanya tangannya 3 kali tangan kita panjang. Baju siapa nih? Sulaiman Al-Qadumi. Ah, Ini Sultan Mehmet III. bajunya milik Sultan ketiga Sultan Mehmet. ini ayunan cradle. Anak Sultan. Hari Jumat 19 Januari kita mengunjungi Hagia Sophia. bangunan yang sangat-sangat bersejarah, kompleks Sultan Ahmad yang di dalamnya berada Hagia Sophia, Blue Mosque, Top Cafe. Itu di belakang kita. Salah satu landmark paling ikonik Istanbul adalah Masjid Hagia Sophia. Dibangun pada abad ke-6 oleh Kaisar Bizantium Justinian I, Hagia Sophia awalnya adalah sebuah gereja Kristen Ortodoks yang dianggap sebagai keajaiban arsitektur Bizantium. Namun pada tahun 1453 setelah penaklukan oleh Sultan Mehmet II, Hagia Sophia diubah menjadi masjid dan memulai babak baru dalam sejarahnya. Selanjutnya pada tahun 1935 setelah berakhirnya Kesultanan Ottoman dan berdirinya Republik Turki, Hagia Sophia diubah menjadi museum oleh pemerintahan Republik. Namun pada tahun 2020 Hagia Sophia kembali diubah menjadi masjid oleh pemerintahan Turki. Arsitektur Hagia Sophia mencerminkan perpaduan yang unik antara elemen Bizantium dan Ottoman dengan kubah setinggi 55,6 meter yang menjulang di atas ruang interior yang luas. Hagia Sophia menampilkan kekuatan dan kemegahan yang menakjubkan. Ruang dalamnya dilapisi dengan marmer dan granit yang indah. Dinding-dindingnya dihiasi dengan mozaik-mozaik Kristiani yang menggambarkan adegan aliran kehidupan dari Alkitab, bergandengan dengan kaligrafi dan hiasan-hiasan Islam yang menambahkan kekayaan visual pada bangunan ini. Kita berada di Hagia Sophia di sholat Jumat berjamaah sekaligus sholat asar jamaah. Nah, kita dalam status Musafir. musafir. Sebenarnya ini masuknya berbayar per 15 Januari 3 hari lalu. Ya. Tapi ini Jumatan jadi digratiskan. Setelah ini kayaknya bayar lagi kalau turis. Jadi kita dihitungnya tadi sholat Jumat berjamaah bersama dan situasinya penuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah 19 Januari, Jumat 19 Januari kita memasuki Hagia Sophia. Ini kita udah disuruh keluar dari Hagia Sophia karena habis sholat Jumat. Nah, setelah ini jangan orang antri. Sehabis sholat akan, kalau mau masuk Hagia Sophia-nya harus bayar ya. Bayarnya lumayan. Masuk lagi tuh. Lihat ya di belakang itu orang udah mau masuk lagi udah ngantri mau bayar. Di belakang saya orang lagi ngantri masuk mau bayar. Beruntung kita cepat-cepat di sholat Jumat karena kita sholat Jumat berbayar. Bayar antri. Hagia Sophia Top Tunggu lu, udah mulai udah jatuh kan? Ya,
Bosporus. Di sebelah kanan sana Asia dan sebelah kiri sini Eropa. Ini perbatasan antara Asia dan Eropa. Eropa. Ini kenikmatan dunia terdatara, ngopi di tepi laut besar. Banyak burung-burung. Kita menuju, kita mau Bosporus Cruise. Kita mau naik kapal pesiar menuju berkeliling Selat Bosporus. Lokasinya kita berhenti di stasiun tram Eminonu, terus belok kiri cari yang namanya Turiol. Cuaca sedang lumayan cerah dari kemarin, tapi masih panas tapi dingin. Gimana sih panas tapi dingin? Coba terjemahkan. 150 back here. Yes. Back here. 30. Jam 4 dan nampak matahari terbenam. Senja. 5 o'clock. What time return? Return 6:30. Jadwalnya 36:45. 5 already dark. ini jalur kita dari Turiol melewati Selat Tandu, kemudian masuk ke Selat Bosporus. Ini rutenya selama 1,5 jam. Ini lagi di stasiun Turiol. Jadi jadwal terakhirnya jam 7, tapi tergantung cuaca. Karena cuacanya agak mendung, jadi dia terakhirnya jam 5. Sudah kan? Ya, kita ke Turiol. Nah, siap-siap masuk kapal feri. Sini tiketnya, Pak. Biar saya dipegangkan. Wah, banyak burung-burung. Ya, masuk ya. Di atasnya, Pak. Sore hari menjelang senja adalah waktu yang pas untuk menikmati keindahan Selat Bosporus. Jalur air ini tidak hanya menjadi batas antara dua benua, tetapi juga menjadi saksi bisu dari perjalanan peradaban yang panjang. Setiap bangunan kuno yang menjulang di tepi Selat Bosporus, dari istana megah hingga benteng-benteng penjaga, menegaskan keberadaan sejarah yang tak terlupakan. Di sepanjang selat inilah Sultan Mehmed II menaklukkan Istanbul dengan membangun benteng-benteng yang memblokade kota ini dan akhirnya merebutnya dari Kekaisaran Bizantium. Sedang berada di bawah jembatan Bosporus yang menghubungkan antara Asia dan Eropa.
Jadi turnya tadi sekitar 1,5 jam. Kita udah balik tadi jam 5, sekarang jam 6.30. Di dermaganya di sebelah sini. Kita mau merapat. Selimut bawah. Bapak kaki saya pakai selimut. Makan kenapa nih namanya? Makan siang, makan sore. Di Grand Bazaar. Ini Grand Bazaar yang ada di sekitar Hagia Sophia. And what else? Yeah, Oh my god. Oh my god. Very good baklava, fresh baklava. the green one. Yeah? Green. Yeah, Okay. green. And is it 1 kilograms? Yeah. See, Bahajan. 1 kilogram little more. 370. 370. 370 lebih dikit. 370 lebih dikit. Ini suasana Blue Mosque di jam 11.30 malam waktu Turki. Ini Hagia Sophia di jam 11.40-an malam waktu Istanbul, waktu Turki. Cari ATM tadi besok, karena besok harus ke airport dan taksinya harus dibayar dengan uang cash. Suhu di 3 derajat Celcius. Itu Blue Mosque tadi. Ada polisi yang standby 24 jam. Ya beginilah suasananya malam hari. Blue Mosque malam. Perjalanan pulang menuju airport Istanbul, bandara Istanbul. Makanan pertama perjalanan dari Istanbul ke Singapura, beef potato. Kayaknya ada sambal, ada yogurt juga di dalamnya, dan ada crackers, ada kayaknya roti. Ya, ada keju, ada mentega, ada roti juga. Makan pertama tadi udah dikasih cracker juga pemuka, 1,5 jam flight. Flight udah hampir 2 jam, udah dikasih makan siang, karena jam makan siang. Ini chicken, apa ini? Chicken halal, jadi dari request dari awal kita perlu halal gitu, tinggal pakai nasi. Tidak hanya makanannya, tadi udah dikasih cracker, kemudian makanan 30 menit kemudian sekarang setelah makan dikasih es krim. Ini dari perjalanan Istanbul menuju Singapura 2 jam flight sejak 1.30 dini hari. Mungkin sampainya jam 4 subuh.
ke Singapura perjalanan 10 sampai 11 jam.